Shalom. Doa dalam pergumulan menurut Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikianlah Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dari rancanganmu. Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Yesaya 35 ayat 4 berkata, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yeskiel 34 ayat 15 dan 16 berkata, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ibrani 12 ayat 4 berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan air mata. Sebab Filipi 1 ayat 29 sampai 30 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan
melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebab Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 44 ayat 7 dan 8 berkata, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Mazmur 60 ayat 14 berkata, dan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Sebab Yeremia 1 ayat 19 berkata, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Sakaria 4 ayat 6 berkata, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Ibrani 13 ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin aku dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku. Sebab Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 58 ayat 11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan menambah kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sebab 1 Petrus 5 ayat 17 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikianlah firman Tuhan yang terus menolong kita. Karena itu dengan yakin kita percaya. Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Karena itu, janganlah kita khawatir di tengah-tengah menghadapi pergumulan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Karena itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan, mengamini sebuah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita baca. Lalu itu menjadi meterai bagi kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, bahwa janji firman-Nya ya dan amin. Kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami, di tengah-tengah menghadapi pergumulan hidup, bergelut dengan tantangan, situasi sukar dan sulit. Tuhan, secara manusia kami tidak sanggup dan kami tidak mampu. Namun janji firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa firman-Mu menguatkan kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Engkau Tuhan yang mengeluarkan kami dari berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Karena itu di dalam nama Yesus kami katakan beban-beban kami terlepas. Pergulatan hidup kami dilepaskan dalam nama Yesus. Dan Kristus adalah sumber damai sejahtera itu menguatkan kami untuk berjalan dan sanggup menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan. Dan pada akhirnya kami menang, bahkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam loh hati kami. Dan biarlah iman kami pun bangkit. Dan iman kami timbul untuk berpengharapan menatap hari depan kami. Karena kami tahu di dalam Engkau tidak ada satu perkara pun yang sukar ataupun sulit. Karena Engkau sanggup memberi kami jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Dan kami percaya Tuhanlah yang memberi kami damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu tinggal menyertai kami
mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang menjumpai kami yang kedua kali. Kami didapati setia, dan hidup kekal itulah yang menjadi warisan kami selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku